Makanya ketika saya diundang oleh seorang mu'alaf dari Amerika Latin di bilangan Cinere sana, dia bertanya begini, Pak Ustaz, di setiap negara itu ada muftinya. Ya, antum pergi ke Amerika sana akan ketemu mufti. Di Saudi, di Mesir, di Malaysia, di mana-mana negara itu ada muftinya. Indonesia siapa muftinya Pak Ustaz? Saya jawab, kalau di Indonesia setiap muslim mufti. Tanya aja masalah agama, semua jawab. Parah. Tapi ada orang punya kuda, bukan dinaikin kudanya, tapi kudanya digendong. Ya atau dituntun minimal kan. Lah kamu punya kuda, naikin lah. Ini enggak. Ya, begitu diperbudak dengan dunianya orang seperti ini. Makanya orang yang berilmu tidak seperti itu. Dia apa? Zuhud dengan dunianya, maknanya dunianya diarahkan untuk membangun akhiratnya, dunianya digunakan untuk membela agamanya. Siapa yang menjaga harga dirinya tidak minta-minta, maka Allah akan cukupkan dia. Siapa yang tidak mengeluh atas keadaannya, maka Allah akan cukupkan dia. Lah dia mau minta, pengajiannya begitu isinya. Sehingga dia bilang, saya tahan. Dan sejak saya itu saya tidak pernah minta sama manusia. Dan hari ini saya termasuk orang yang paling kaya di Madinah, kata dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan membahas tema menjadi manusia mulia. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan ilmunya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah SWT bersaksi, dan persaksian Allah pasti benar. Kemudian yang kedua, para malaikat, makhluk mulia yang tidak pernah melanggar Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah melanggar Allah, dan apa saja yang diperintahkan mereka jalankan. Artinya tidak pernah berbuat dosa malaikat. Yang ketiga siapa? Orang berilmu. Inilah manusia mulia. Orang yang berilmu tahu tentang dirinya sebagai hamba Allah, dan tahu bagaimana dia menghargai Allah.
sehingga mereka menegakkan ilmunya sesuai dengan pengetahuannya itu. Di sini persaksian tauhid menjadi persaksian utama bagi orang berilmu. Harusnya mereka yang mempelajari ilmu kedokteran, ilmu geologi, ilmu farmasi, ilmu apa, ilmu duniawi itu, harusnya menghantarkan mereka untuk mengenal Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Sebagaimana diungkap oleh 10 ilmuwan Amerika yang masuk Islam, yang kemudian mereka menyebutkan pengetahuan kami menghantarkan kami untuk mengenal Allah. Karenanya barakallahu, seorang akan dikatakan berilmu kalau itu ilmunya bersumber dari Allah. Siapa mereka? Para malaikat, para nabi. Ya, para nabi itu adalah utusan Allah yang oleh Allah diberikan ilmu kepada mereka. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diungkap dalam surat An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an dan mengajarkan kepadamu as-sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an, dan mengajarkan kepadamu ilmu yang tadinya kamu tidak tahu. Sungguh karunia Allah kepadamu itu sangat besar. Makanya para nabi dan rasul itu dibekali ilmu oleh Allah SWT, dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid, ilmu tentang Allah. Yang kita sangat heran, banyak orang bicara agama tapi tidak bicara tentang Allah. Padahal kita sholat menghadap Allah, kita berdoa minta sama Allah, tapi Allah sendiri tidak dibahas banyak oleh mereka. Padahal itu isu sentral di dalam masalah agama. Denny J.A. menulis tulisan yang terakhir, saya bantah. Dia mengatakan bahwa di dunia ini ada 4.300 agama. Menurut penelitian-penelitian mereka di dunia internasional itu, semakin makmur suatu negara, semakin dia jauh dari agama. Ya. Mengapa hal itu terjadi? Ya, saya merasakan hidup bersama mereka, di tengah-tengah mereka, tahu apa yang mereka rasakan itu. Karena mereka manusia-manusia materialistis. Kebahagiaan diukur kalau punya rumah, kalau punya mobil, kalau punya pekerjaan, kalau punya kedudukan, kalau terhormat di masyarakatnya. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Empty soul, jiwa yang kosong. Apa itu berarti tanda kebahagiaan? Sama sekali tidak. Ketika seorang bahagia, apa diukur dengan dompetnya? Apa diukur dengan asetnya? Itulah manusia-manusia materialistis yang melihat hanya segi penampilan saja. Tetapi kebahagiaan yang Allah ajarkan kepada kita bukan itu. Di dalam surat Yunus ayat 58 Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Kata Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmatnya yaitu Al-Quran, supaya mereka berbahagia semua. Kita disuruh bahagia sama Allah, wajib itu, perintah. Kalau ada di antara kita yang tidak bahagia, ada yang tidak beres dengan hidupnya itu. Dan itu lebih baik daripada kekayaan yang mereka kumpulkan itu. Jangan kita dipalingkan oleh pandangan-pandangan materialistis yang menyimpang seperti itu. Dan ditemukan oleh para ilmuwan mereka itu, rata-rata ilmuwan barat itu bejat, peminum, pemabuk, main perempuan, segala macam.
Coba lihat ilmuwan-ilmuwan muslim, ulama-ulama muslim, nggak akan ditemukan seperti itu. Jadi keilmuan disertai dengan kesalehan. Itulah yang disebut ulama. Makanya kata Nabi, nahnu ma'asyal anbiya la nuwarrith ma taraknahu sadaqah walakin warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kami para nabi tidak mewariskan harta, yang kami tinggalkan sedekah semua itu. Tetapi kami mewariskan ilmu. Siapa yang memperoleh ilmu itu, dialah orang yang beruntung. Makanya rusaknya manusia kenapa? Karena kebodohan. Inna Allah la yantazi'u minan nasi min sudur nasi intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza ma matu ittakhadhu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Kata Nabi, Allah tidak mengangkat ilmu dari dada-dadanya manusia ini, tetapi Allah mengangkat ilmu dengan kematiannya para ulama. Ketika para ulama sudah meninggal, maka orang-orang mengangkat orang-orang yang bodoh menjadi pimpinan-pimpinan mereka. Ketika ditanya tentang sesuatu, mereka jawab tanpa ilmu. Apa akibatnya? Sesat dan menyesatkan. Saya heran banyak sekarang penceramah-penceramah di televisi, di radio, di mana ditanya tentang agama. Oh, saya kira begini, menurut saya begini. Ini bukan dari kantong kamu ini agama, ini harus ada dasarnya ini. Jangan kita sembarangan bicara masalah agama. Makanya ketika saya diundang oleh seorang mu'alaf dari Amerika Latin di bilangan Cinere sana, dia bertanya begini, Pak Ustadz, di setiap negara itu ada muftinya. Ya, antum pergi ke Amerika sana akan ketemu mufti. Di Saudi, di Mesir, di Malaysia, di mana-mana negara itu ada muftinya. Indonesia siapa muftinya, Pak Ustadz? Saya jawab, kalau di Indonesia setiap muslim mufti. Tanya aja masalah agama, semua jawab. Parah. Kalau bicara kesehatan, kita tanya sama ahlinya. Ya, bukan cuma dokter umum, bahkan dokter spesialis, bahkan super spesialis. Kalau bicara masalah bangunan, tanya sama insinyur. Tapi masalah agama, kacau balau. Semuanya bicara. Kadang-kadang tidak ada kompetensinya. Masalah afiah. Dikira agama itu cuma ceramah. Makanya Allah katakan wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia punya ilmu tapi menegakkan ilmunya itu. Itu orang berilmu. Karena itu barakallahu tidak disebutkan di sini pengusaha, tidak disebutkan itu pejabat, ya, tidak disebutkan yang lain-lain itu. Oleh Allah disebut orang yang berilmu, yang tahu tentang Allah, yang tahu tentang hak-hak Allah, yang tahu tentang hukum-hukum Allah. Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan orang berilmu agama itu ada 3 macamnya. Yang pertama, alimun billah wa alimun bi syariatillah. Ini ulama yang benar nih. Dia paham tentang Allah, dia paham tentang tauhid. Dari Al-Quran ini ada 114 surat, 84 surat turun di Mekah. Namanya surat-surat Makkiyah. Dan itu penjelasan rinci tentang tauhid. 30 surat turun di Madinah menjelaskan praktek tauhid. Salat, puasa, zakat, jihad, itu semua praktek tauhid. Makanya heran kalau kemudian kita lihat orang bicara ekonomi berbusa-busa tapi tidak ada kaitan dengan tauhid. Orang bicara politik, ngurus negara berbusa-busa tapi nggak ada kaitan dengan tauhid. Aneh. Dan jangan kita termasuk terputus hubungan dengan Allah. Makanya kenali Allah dengan benar. Dan itu penjelasannya rinci oleh Allah. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam riwayat Bukhari itu ada 3 orang datang ke rumah Nabi ingin tahu kayak apa ibadah Nabi. Waktu itu Nabi sedang tidak ada di tempat. Mereka menceritakan tentang dirinya.
Satu orang mengatakan, saya sepanjang malam tahajud. Tidak pernah sehari tidak tahajud. Sepanjang malam ya. Kalau mungkin kita sepanjang malam tidur ya. Ini sepanjang malam tahajud. Hebat ini orangnya. Yang kedua, kalau saya sepanjang hari puasa. Ya, sepanjang hari puasa. Yang ketiga, kalau saya tidak mau menyentuh perempuan, saya nggak mau nikah dengan perempuan. Hidup saya semuanya untuk Allah. Hebat. Tapi ketika Nabi datang, diceritakan tentang mereka, dipanggil semua, panggil mereka. Dipanggillah 3 orang ini. Apa yang kalian begini, yang kalian katakan begini dan begitu? Demi Allah, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lillah. Kata Allah, demi Allah, aku orang yang paling kenal tentang Allah dan yang paling takut kepada Allah. Meskipun begitu, anamu wa aqum, saya tidur, saya pun bangun. Lihat, Nabi mengajarkan kita pola apa? Keseimbangan. Jangan ekstrim dalam beragama seperti orang-orang ini. Juga jangan kendor seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu manusia kendor dalam masalah agama. Ya, adzan subuh nggak ke masjid, malas, tidur aja dia. Nanti bangun-bangun mungkin jam 6, jam 7 baru salat dia. Ya, jangan seperti orang munafik itu. Yang kata Allah ada 5 tandanya orang munafik itu. Ini kalau ini kekencengan ekstrim, yang ini kendor. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Surat At-Taubah 67. Orang munafik laki dan perempuan itu satu jaringan. Apa tandanya? Mereka mengajak kepada yang mungkar. Muslim tapi korupsi, Muslim tapi pergi ke prostitusi, Muslim tapi ngajak yang nggak benar, bohong, ingkar janji. Naudzubillah min dzalik. Ini tanda orang munafik. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka tidak suka yang baik-baik itu. Makanya orang soleh dibilang apa? Soleh sama dia. Nggak suka orang baik dia. Ngapain ke masjid dulu? Kapan kita majunya kalau kita ibadah melulu katanya. Subhanallah. Ini orang-orang tidak tahu diri. Wa yaqbiduna aydihum, pelit kata Allah. Orang munafik itu pelit, untuk perjuangan Islam nggak mau dia, pelit dia. Tapi untuk dunianya, untuk foya-foya dia, waduh habis-habisan. Naudzubillah min dzalik. Nasallaha fanasya. Orang munafik itu lupa sama Allah, maka Allah melupakan mereka. Dan orang munafik itu orang yang fasik, suka melanggar Allah. Itu tanda orang-orang munafik, kendor. Sementara ini kenceng sekali nih, sholat sepanjang malam coba itu. Tapi Nabi mengajarkan tidak. Bukan begitu cara yang benar. Tidur, tapi juga bangun tahajud. Asumu wa aftir, kata Nabi, kadang saya puasa, kadang saya tidak. Itulah sebaik-baik puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Itu sebaik-baik puasa Daud. Wa atazawwajun nisa, dan saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Artinya Nabi mengajarkan kita keseimbangan. Sebagaimana Allah ajarkan kepada Muhammad dan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Ya Allah jadikan kalian umat Islam ini umat yang pertengahan. Tidak ekstrim, tidak kendor. Makanya dalam beragama jangan ekstrim, juga jangan kendor. Stabil saja. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Supaya kalian menjadi saksi buat manusia itu. Nah, saksi lagi di sini nih. Makanya orang berilmu harus jadi saksi.
Artinya apa? Memperhatikan keadaan. Saksi itu kan dengan mata, Pak, menyaksikan dengan mata. Jangan tutup mata. Perhatikan umat ini. Aneh. Seperti kata Obama, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk pintar seperti Islam. Ayat pertama apa? Iqra. Kok umat Islam terbelakang begini? Pasti ada yang salah ini kan? Masih ada 65% orang Islam nggak bisa baca Quran. Padahal ayat pertama apa? Iqra. Coba itu. Sebagaimana kata Obama, tidak ada agama yang mengajarkan umatnya untuk kaya seperti Islam. Kita disuruh apa? Zakat sholat. Zakat sholat itu bergandengan selalu, Pak. Sholat itu hablum minallah, zakat itu hablum minan nas. Tapi kenapa umat kita kok miskin begini? Ada yang salah itu. Makanya pinterkan umat, kayakan umat ini. Kan misi bangsa kita kan mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, mencerahkan bangsa ini, dan melindungi dari melindungi tumpah darah ini kan. Ikhwan barakallahu. Makanya harusnya kita nggak begini keadaan. Pasti ada yang salah ini. Berarti ada ilmu yang salah di tengah umat ini kan, yang harus kita perbaiki. Makanya Allah memuji orang berilmu, karena dengan ilmu lah kita akan lurus jalannya. Dan kita akan koreksi yang nggak benar itu kan. Makanya di dalam Bukhari Nabi mengatakan begini, masalu ma ba'athana Allahu bihi minal huda wal ilm kamathil ghais asaba ardan. Permisalan petunjuk dan ilmu yang aku bawa ini seperti hujan. Hujan itu turun kepada 3 macam tanah. Ya, sama seperti saya sekarang menyampaikan ceramah ini, di tengah umat ini ada 3 macam orang. Ya, macam yang pertama, qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal 'ushbal katsir fa'alima wa 'allam. Model pertama seperti air yang bisa menerima hujan, kemudian air hujan itu ditampung dan ditumbuhkan pepohonan. Ilmu itu diterima oleh umat ini dengan hati yang terbuka sehingga tertanam di dalam dirinya, kemudian dia praktekkan dan diajarkan kepada orang lain. Inilah tanah yang subur. Inilah jiwa orang mukmin dalam urusan dengan agamanya itu. Adapun yang kedua, dia menampung air seperti tanah yang menampung air, tapi tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Jadilah sumur-sumur itu. Orang bisa mengambil air, tapi dia tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Ilmunya dicatat, diapalin, tapi nggak dipraktekin. Ada nggak di tengah umat seperti itu? Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang di sini dari jenis yang pertama, jangan jenis yang kedua. Yang lebih parah lagi yang ketiga. Ya, yang ketiga itu seperti tanah yang ketika menerima air hujan dia tidak bisa menahan sehingga lepas ke bawah dan juga tidak menumbuhkan pepohonan seperti yang di Sahara itu. Ya, hujan seberapa pun di Sahara itu diserap tapi juga tidak menumbuhkan pepohonan. Ya, innama hiya qi'an. Itu tanah datar yang tidak bisa menahan air, juga tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Dia datang ke pengajian, dia dengerin, masuk kanan, keluar kiri. Tadi ustadznya isinya ceramah, tahu tuh ngomongnya panjang, nggak ada nyangkut coba itu. Subhanallah. Atau mungkin pada saat dia ikut pengajian tidur dia, tidur seperti gelas kebalik begitu kan, diisi apa saja juga tumpah itu. Mau tidur dia. Ya, karenanya saya sekalian, jadilah jenis yang pertama, mampu menerima ilmu dan kemudian mengamalkan ilmu dan mengajarkannya. Yang kata Nabi dalam
riwayat yang hasan dari Ibnu Abbas yang mengatakan wa innal malaikata latastaghfiru li muallimil khair hatta al-hitan fil bahr. Kata Rasulullah, para malaikat memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan ilmu agama ini sampai pun ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang yang mengajarkan ilmu agama ini. Luar biasa motivasinya itu. Karena itu barakallahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membagi manusia ini menjadi tiga. Menjadi manusia muslim ini menjadi tiga. Pertama adalah alimun rabbani. Nah, itu disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Kunci kehidupan kebahagiaan itu. Ya, alimun rabbani, orang yang berilmu tapi ilmunya bersumber dari Allah SWT. Bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini jenis manusia pertama. Yang kedua adalah talibun ala sabili najah, orang yang mencari kebenaran, orang yang menuntut ilmu kepada ulama-ulama ini. Dan yang ketiga hamajul ru'a tabi'un likulli na'ib. Yang ketiga orang awam yang tidak punya bekal ilmu tapi dia hanya ikut-ikutan siapa yang suaranya keras. Ya, siapa yang menarik. Bukan dia lihat ilmunya, tapi lihat penampilannya, lihat gayanya, lihat suaranya. Dan jangan jadi orang awam. Karena orang awam ini bisa dibawa kepada arah yang menyimpang. Imma kita jadi orang yang berilmu atau orang yang sedang menuntut ilmu. Dan madamal alimu aliman ma yata'allam, seorang itu masih kategori berilmu kalau dia masih terus belajar. Makanya kata Imam Ahmad, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dari pangkuan ibumu sampai kamu masuk kuburan itu. Ikhwan barakallahu, ada 6 ciri orang berilmu menurut Hasan al-Basri. Hal ini diungkapkan Imam Al-Ajuri dalam kitab Akhlaqul Ulama. Ada 6 tanda orang yang berilmu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendekati lah. Kalau nggak bisa memperolehnya itu tidak mendekati lah. Yang pertama, innamal faqihu. Dia bukan lagi pakai bahasa alim, tapi sudah kategori faqih. Faqih itu ilmunya diamalkan. Itu orang yang sudah ilmunya dipraktekkan. Itu namanya apa? Faqih dia. Yang kata Nabi dalam Bukhari, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk mendalami ilmu agama ini. Ya, makanya ini adik-adik yang masih muda-muda ini, milenial, jangan lupa prioritaskan ilmu agamamu. Dan itulah wasiat terakhir Pak Habibie. Ya, Pak Habibie itu orang yang sangat tersohor di tingkat dunia, yang menciptakan EBT pesawat terbang itu kan. Dia terakhir dalam kuliah di mahasiswa Indonesia di Mesir mengatakan, kalau saya ditanya sama Allah, mana yang lebih penting wahai Habibie, iman atau ilmu pengetahuan? Maka aku jawab, iman ya Allah. Meskipun aku butuh ilmu pengetahuan itu. Dan Habibie terakhir baru menyadari bahwa arti agama itu jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Meskipun tidak perlu dipertentangkan, karena pengetahuan harus melengkapi ilmu agama. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam riwayat Ibnu Hibban yang sanad yang sahih, manusia itu ada 4 macam jenisnya. Orang yang berilmu agama sehingga selamat akhiratnya, dan sekaligus berilmu dunia sehingga sukses dunianya. Ini ilmu dunia, itulah yang pengetahuan. Ilmu agama itulah untuk menghantarkan ke akhirat. Yang kedua, orang dikasih ilmu agama selamat akhiratnya, tapi nggak dikasih ilmu dunia, maka dia sukses dunianya, gagal dunianya, sukses akhiratnya. Nah, yang ketiga, Nabi bilang orang yang dikasih ilmu dunia
tapi tidak dikasih ilmu agama, sukses dunianya tapi gagal akhiratnya. Dan saya melihat kebanyakan orang kaya jenis yang ketiga ini. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jenis yang seperti ini. Yang parah lagi yang keempat, kata Nabi, orang yang tidak dikasih ilmu agama juga tidak dikasih ilmu dunia, miskin tapi sombong. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya sekalian kita bagaimana menjadi orang faqih, punya ilmu tapi juga sekaligus dipraktekkan. Ada ungkapan menarik dari seorang ulama namanya Ibnu Hibban Al-Basti dalam kitab Rawdatul Uqala wa Jannatul Fudhala. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa. Apa kata beliau ini? Orang yang punya ilmu agama tapi tidak punya harta, maka dia ibarat orang punya kaki tapi tidak punya sandal, masih bisa jalan. Tetapi sebaliknya orang yang berharta tapi tidak punya ilmu agama seperti orang punya sandal tapi tidak punya kaki. Ya, rugi amat. Dan jangan kita menjadi jenis yang kedua ini kan. Makanya 6 tanda yang disebutkan oleh Imam Hasan Basri penting untuk disampaikan agar kita paling tidak memahami dan berusaha untuk mencapai tingkatan itu. Yang pertama, az-zahidu fid dunya. Orang yang berilmu, ilmu agama yang dalam itu, dia zuhud terhadap dunia. Ya, Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad dan yang lainnya banyak mereka menulis tentang zuhud. Kitab zuhud. Maksudnya apa zuhud? Suruh miskin, suruh kere? Enggak. Zuhud itu artinya kita berusaha maksimal mencari dunia, tapi dunia yang kita peroleh untuk membangun akhirat. Kita dapat dunia untuk membela Islam. Ini baru benar nih arti zuhudnya itu. Ya, dan saya menemukan orang-orang seperti ini luar biasa. Suatu kali ada anak muda datang ke saya, 2 orang bawa 1 tas. Saya nggak tahu apa isinya ini. Kemudian diserahkan Pak Ustadz, tolong ini disampaikan ke umat. Apa itu? Saya buka duit 250 juta. Saya bilang luar biasa kalian ini. Saya nggak tertarik dengan kalian, saya tertarik dengan orang tua kalian. Bagaimana orang tua kalian mendidik kalian seperti ini? 250 juta. Tapi masih ada ibu-ibu melihat melihat masjid di Grand Wisata di Tambun itu nggak jadi-jadi, besar masih nggak jadi-jadi. Rupanya ibu ini kesel, ini kenapa sih nggak jadi-jadi? Dia datang ke pengurusnya, kenapa ini masih nggak jadi? Kurang dana bu, kurang berapa? Dihitung-hitung 9 miliar bu, kurangnya aja 9 miliar pak. Saking besarnya tuh masjid. Kata ibu saya tutup semuanya. Satu ibu-ibu nutup 9 miliar pak. Saya tanya sama Pak Dokter yang antar saya, Pak Dokter, itu ibu-ibu janda atau udah punya suami? Kenapa Ustaz? Kalau janda saya mau daftar. Hebat banget. Infak 9 miliar luar biasa itu. Tapi di Jogja masih ada 300 miliar. Ibu-ibu membangun masjid sendirian. Ya, luar biasa itu. Dia ngikuti Masjid Nabawi. Makanya jadikan diri kita zuhud terhadap apapun yang kita peroleh dari rezeki yang Allah berikan. Jangan lupa sebagainya kita tanam untuk apa? Akhirat kita, untuk membela agama kita ini. Ya, maka kata Nabi, ni'mal ma'lus salih lil 'abdi salih. Nikmatnya seorang itu ketika dia punya harta di tangan apa? Nikmatnya orang itu ketika dia saleh, dia berharta, sehingga harta itu dia gunakan untuk mencari ridha Allah. Ya. Dan alhamdulillah saya menemukan orang-orang itu, masya Allah, senang sekali melihatnya. Dan hidupnya itu berkah. Ya. Dan cepat sekali kalau ada perlu apa-apa, coba ini bantu ini, langsung dia. Mana rekeningnya dikirim, masya Allah. Jadi ada orang seperti itu yang Allah bukakan hatinya sehingga dia bangun dunianya untuk membangun akhiratnya.
Tapi ada orang punya kuda, bukan dinaikin kudanya, tapi kudanya jadi gendong. Ya atau dituntun minimal kan. Lah kamu punya kuda, naikin lah. Ini enggak. Ya, begitu diperbudak dengan dunianya orang seperti ini. Makanya orang yang berilmu tidak seperti itu. Dia apa? Zuhud dengan dunianya, maknanya dunianya diarahkan untuk membangun akhiratnya, dunianya digunakan untuk membela agamanya. Satu, itu tanda orang berilmu. Kalau Anda menemukan orang berilmu tapi pelit, maka dia bukan orang berilmu yang benar. Ya, tandanya dia sangat dermawan. Ya, apalagi untuk perjuangan Islam. Itu yang pertama. Zahidu fid dunya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak ini ulama besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, mujahid besar dan sekaligus pengusaha sukses. Kata Abdullah bin Mubarak, coba perhatikan. Kalau tidak untuk mendukung para ulama dan membiayai para mujahidin, saya tidak mau berbisnis. Kalau kita baca sejarahnya orang ini, bukan orang Arab dia, tapi hebatnya orang ini luar biasa. Jarang Pak, orang alim, mujahid besar, pengusaha sukses. Tiga itu dalam diri orang itu jarang Pak. Makanya Imam Dhahabi memuji orang ini dibandingkan dengan sahabat. Kalau sahabat itu bukan sahabat, maka dia lebih utama nih. Luar biasa Abdullah bin Mubarak ini. Nah karena itu Barakallahu, ini jangan lupa tanda pertama orang berilmu itu dia zuhud terhadap dunia. Yang kedua, ar-raghibu fil akhirah, semangat akhiratnya. Kita sekarang lihat banyak orang semangat ketika mencari dunia tapi lemah untuk membangun akhiratnya. Jelas ini keliru. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan malam untuk kamu menenangkan dirimu dan kamu dekat sama Allah SWT. Dan Allah jadikan siang kamu cari nafkah, cari dunia. Makanya cari dunia itu cukup dari matahari terbit sampai matahari tenggelam itu. Kalau bisa jangan lebih daripada itu. Rata-rata orang bekerja 8 jam. Ini berapa? 12 jam dari jam 6 sampai jam 6 itu kan. 12 jam cukup. Selebihnya buatlah untuk dirimu, untuk keluargamu, anak-anakmu, istrimu, dan sebagian untuk Allah SWT, tahajud malam. Makanya para sahabat itu dididik oleh Rasulullah dengan qiyamul lail. Ya, pendidikan Nabi itu bukan hanya sekolah-sekolahan itu, tapi yang paling efektif adalah qiyamul lail. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar 'alima lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an 'alima sayakun minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Nabi diperintahkan untuk mengajarkan para sahabat itu dengan qiyamul lail dan baca Quran untuk melahirkan pribadi yang 3 kategorinya: penyabar, dermawan, dan pemberani. 3 karakter itu Pak. Sabar ketika diuji, ya, kemudian dermawan karena dia mencari kehidupan dunianya untuk perjuangan, dan pemberani karena siap untuk membela agamanya. 3 karakter itu yang tertanam pada para sahabat itu. Nah kemudian di waktu siang mereka bergerak untuk membela Islam ini kan. Itu namanya qiyamul lail dan qiyamun nahar. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Makanya para sahabat itu mereka ahli ibadah di waktu malam, singa-singa di waktu siang. Luar biasa. Nah, para pemuda kita harus kita didik seperti itu, harus ikuti pola para sahabat itu. Karena itu harus semangat ketika beribadah. Saya heran kalau kita baca kitab Sabrul Ulama fi Talabil Ilm. Bagaimana kesabaran para ulama di dalam mencari ilmunya itu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu ditanya, bagaimana semangat Tuhan dalam mencari ilmu? Jawabannya apa? Seperti seorang ibu kehilangan anak si mata wayangnya.
Kira-kira ibu itu gimana? Kalau seorang ibu kehilangan anaknya yang satu-satunya, ibu itu akan mencari kemana saja anak itu, ya, sampai ketemu. Seperti itulah saya semangatnya mencari ilmu agama ini. Begitu kata Imam Syafi'i. Dan bagaimana mereka belajar sehari itu bisa dengan 12 ulama. Sampai anaknya cerita ketika dia pergi akan belajar dengan ulama-ulama itu, di tengah jalan beli ikan segar buat nanti pulang dibakar makan menikmati makanan ikan ini. Kata anaknya ini, saya menemani ayah saya belajar dengan ulama itu sehari sampai 12 ulama, ya, sehingga sampai 3 hari kami nggak sempat bakar ikan itu, habis waktunya. Begitu semangat belajar mereka. Nah, begitu pula dalam berdakwah, begitu dalam beribadah. Mereka itu semangat di dalam membangun akhiratnya. Nah, kita pun harus begitu, punya semangat selalu di dalam membangun akhirat kita itu, karena kesanalah kita sedang menuju. Ya, inna ilaina iyabahum wa inna alaina hisabahum. Kita semua akan kembali kepada Allah dan semua kita akan dihisab oleh Allah. Nah, itu tanda orang berilmu, dia semangat ibadahnya, semangat akhiratnya. Yang ketiga, makanya saya lihat banyak ulama-ulama itu di Indonesia kan bikin pesantren lagi, sampai banyak pesantrennya sekali. Kemarin saya berjalan dengan seorang ulama, itu dia punya pesantren di Jakarta, dia punya pesantren di Sukabumi, dia punya pesantren di Sulawesi. Padahal umurnya sudah 77 atau gitu, pokoknya udah tua sekali. Tapi semangatnya itu luar biasa. Nah, itu yang kita perlu teladani itu, semangat di dalam membangun akhiratnya. Kemudian yang ketiga, al-basiru bidini, terus menerus mendalami ilmu agama ini. Jangan pernah berhenti mendalami ilmu agama. Ya, rata-rata ulama itu yang saya baca, mereka membaca, mendalami ilmu agama meskipun sudah jadi ulama sehari 6 sampai 8 jam. Ya, mereka mendalami ilmu itu sehari 6 sampai 8 jam. Padahal mereka sudah jadi ulama. Begitu semangat mereka ini. Yang keempat, al-mudawimu ala ibadati rabbih, rajin ibadahnya. Ya, kalau tadi semangat di dalam membangun akhiratnya, apa saja bentuknya, tapi yang keempat ini dia konsisten. Konsistensi dalam ibadah itu rajin dia. Ya. Makanya kata Nabi, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik amalan itu yang rutin meskipun dia sedikit. Ya, Bapak sholat tahajud sehari semalam, setiap malam itu 11 rakaat atau 23 rakaat, tapi seminggu sekali, ya, atau sebulan sekali. Tapi kemudian Bapak Ibu sholat 2 rakaat ditutup dengan witir, tapi rutin, lebih bagus yang ini Pak daripada yang banyak itu. Ya, jadi yang rutin itu yang kata Nabi yang terbagus. Waalaikumsalam. Yang keempat, al-mudawimu ala ibadati rabbih, dia tadi rajin di dalam beribadahnya, konsisten dalam beribadahnya. Yang kelima, al-kafu an a'radil muslimin, mereka lisannya bersih, ya, tidak memojokkan orang, tidak merendahkan orang, tidak meremehkan orang, tidak mencela sana, tidak mencela sini. Lisannya bersih, ya, apalagi sama kaum muslimin itu ada kehormatan, ya, karena itu barakallahu perlu untuk kemudian menjaga lisan ini, karena kata Nabi kebanyakan manusia masuk neraka sebab kenapa? Lisannya, ya. Itulah nasihat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, sehingga Mu'adz bertanya, apakah kita akan dimasukkan neraka karena lisan kita? Ya, kata Nabi, taqilat ka ummuku ya Mu'adz, celaka kamu wahai Mu'adz, sungguh kebanyakan orang masuk neraka itu karena min hasaidi alsinatihim. Kenapa?
lisannya itu. Ini yang kelima. Yang keenam, wal afifu ala amwalihim. Orang yang berilmu itu dia terhormat ya. Dia juga suka minta-minta orang. Ya, tidak pernah mengharap pemberian orang. Itu orang berilmu itu. Makanya ada sahabat Nabi yang dikeluhi oleh istrinya, bilang istrinya, kita udah nggak ada makanan, udah nggak ada bekal di rumah, pergilah ke Rasulullah, mintalah sesuatu dari Nabi. Karena Nabi nggak pernah nolak. Ya, kata sahabat ini, enggak malu. Akhirnya istrinya tetap mendesak terus. Kita nggak ada lagi nih mau dimakan nih. Jadi mulai lapar nih, minta sama Nabi. Akhirnya terpaksa berangkat. Kemudian pas nyampe di masjid Nabi, Nabi sedang mengajarkan man ista'affa a'afahullah wa man istaghna aghnahullah. Siapa yang menjaga harga dirinya tidak minta-minta, maka Allah akan cukupkan dia. Siapa yang tidak mengeluh atas keadaannya, maka Allah akan cukupkan dia. Lah dia mau minta, pengajiannya begitu isinya. Sehingga dia bilang, saya tahan. Dan sejak saya itu saya tidak pernah minta sama manusia. Dan hari ini saya termasuk orang yang paling kaya di Madinah, kata dia. Makanya saya sekalian, iffah itu, afaf, itu adalah sikap mulia dalam diri seseorang untuk tidak meminta sesuatu. Antum lihat yang namanya Musa alaihissalam, ketika dikejar Fir'aun, kan dia lari tuh, lari sampai ke daerah Madain. Madain itu sekarang wilayahnya Yordania. Itu wilayahnya dakwah kaum Nabi Syuaib, ya Nabi Syuaib. Dan selama 8 hari dia belum makan. Musa ini alaihissalam nyampe di Madain, menemukan 2 perempuan yang menghindari kerumunan orang yang lagi berebut ambil air, sehingga beliau tertarik membantu. Sini saya bantu, diambilin timbanya itu, diambilkan air, kemudian diberikan perempuan ini. Kemudian sebelum mereka pulang, Nabi Musa terus duduk di bawah pohon sambil mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku lapar. Ya, bahasanya itu, ya Allah, aku mengeluh kepadamu, sungguh aku ini lagi lapar. Jadi nggak malu sama manusia. Perempuan itu mendengarkan kata-kata Nabi Musa itu. Ketika pulang, ayahnya heran, kok hari ini kalian pulang lebih awal, tidak seperti biasanya. Oh, tadi ada anak muda ayah yang membantu kami mengambilkan air sehingga kami pulang cepat. Siapa pemuda itu? Nggak kenal ya. Cuman dia mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku mendapatkan keadaan yang fakir, butuh sesuatu. Nabi Syuaib mendengarkan kata itu, oh lapar dia itu. Lihat bahasa Nabi ditangkap oleh Nabi coba. Oh lagi lapar dia itu. Ayo siapin makanan, kita undang dia. Nah, disiapin makanan, diundanglah Nabi Musa. Sambil makan sambil ngobrol, dia ceritakan keadaan dia sedang dikejar sama Firaun. Maka Nabi Syuaib mengatakan, sudah kamu di sini tenang aman. Kemudian salah satu anak perempuan Nabi Syuaib mengusulkan, ya abadi ista'jirhu innamal ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, sewa tenaganya anak muda ini, jadikan dia pegawaimu. Saya lihat anak muda ini orang yang amanat, kuat dan amanat. Tuh, pemuda itu harus berdua itu, kuat dan amanat. Ya, dan ayat inilah yang dijadikan para ulama menjadi standar ukuran pemimpin atau pegawai. Ya, kuat dan amanat. Maka Nabi Syuaib menawarkan kepada
Nabi Musa, gimana kalau kamu saya nikahkan dengan salah seorang putriku? Boleh Pak. Bapak menawarkan sama anak muda yang soleh untuk dinikahkan dengan putrinya. Ini Nabi Syuaib menawarkan, kamu mau nggak saya nikahkan dengan salah seorang dari perempuan anakku itu? Ya nggak nolak lah. Cuma saya nggak punya apa-apa, kan harus ada maharnya. Kata Nabi Syuaib, maharnya kamu bekerja sama aku mengurus kambing-kambingku selama 8 tahun. Tapi kalau kamu sempurnakan 10 tahun lebih bagus. Deal. Deal. Dinikahkan sama anak perempuannya Nabi Syuaib ini dengan bekerja kepada Nabi Syuaib bersama berapa? 8 tahun. Kalau kamu sempurnakan 10 tahun lebih baik. Jadi boleh yang mana? 8 tahun 10 tahun. Nah, begitulah Nabi. Nabi itu apa saja dilakukan itu harus maksimalis. Kebaikan itu harus maksimalis. Kalau kita kan suka minimalis ya. Harusnya itu maksimalis dalam kebaikan. Gitu. Nah, barakallahu sampai lapar pun ngeluhnya sama Allah. Ya, begitu pula Nabi Syuaib, Nabi Ayub pada saat diuji oleh Allah kena penyakit sampai 18 tahun. Dia nggak mengeluh sama manusia. Bahkan manusia sudah menghindar semua, lari dari dia itu. Ya, dia mengatakan Rabbi inni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit. Engkau Maha Pengasih ya Allah. Angkat penyakit ini. Ya, sampai Allah angkat penyakit. Dan saya sempat ke tempat Nabi Ayub yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menginjakkan kakinya. Jadi itu termasuk salah satu terapi ya. Terapi penyakit itu ya, menginjakkan kaki ke bumi kayak orang lompat-lompat gitu. Jadi apa? Menggetakkan kaki ini itu adalah termasuk obat, Pak. Ya, itu terapi yang diajarkan Allah kepada Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya dan kemudian keluar air di situ. Nah, saya sempat ke tempat air yang Nabi Ayub injak itu sehingga keluar airnya itu ada di mana? Di Uzbekistan. Berarti wilayah dakwah Nabi Ayub sekitar apa? Uzbekistan itu. Ya. Ikhwan barakallahu ini yang perlu diingatkan kepada kita semuanya, bagaimana kemudian kita menjadi manusia mulia yang itu ditandai dengan apa? Dengan keilmuan. Makanya bekali diri kita, bekali anak kita, ya. Bekali generasi muda dengan ilmu agama ini, karena disitulah letak kemuliaan. Ya, semoga Allah Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu terus menggali ilmu agama ini, karena disitulah adanya kemudahan. Barakallahu, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih kepada kita telah menyampaikan tausiah dan nasihat kepada kita. Mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari ceramah tadi bahwa agama ini sangat penting dan Al-Quran ini sudah banyak menceritakan mengenai kejadian-kejadian dari setiap pemerintah itu banyak kegagalan-kegagalannya, tapi sekarang ini kok mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Seperti sebelum jadi menteri, ucapannya itu seperti apa yang disampaikan di Al-Quran, tetapi setelah jadi menteri kok beda. Dan apalagi ayat ini ditunjuk Menteri Agama setelah dilantik memberikan statement bahwa mereka akan mengakomodasi kepentingan Ahmadiyah dan Syiah. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu sekalian, ada dua hal ya, ada ajaran, ada praktek ajaran. Kalau kita lihat ajarannya luar biasa Islam ini. Makanya saya belum menemukan kata ad-din
yang pas terjemahnya selain agama itu. Agama itu etika saja, Pak. Dia tidak menggambarkan ungkapan din, karena din itu way of life. Ya, agama itu hanya etika saja. Lihat agama lain itu semua etika semua. Sementara din dalam Islam itu way of life, pedoman hidup. Tapi bahasa kita nggak ada yang bisa memaknai makna din, terpaksa pakai agama. Di dalam ajaran din Islam ini lengkap. Bahkan seluruh agama-agama yang dulu yang pernah dibawa oleh para nabi itu dilengkapi oleh Nabi Muhammad SAW. Dari 104 kitab suci yang pernah turun kepada para nabi dan rasul itu, 4 kitab suci yang terkenal, Taurat, Injil, Zabur, Taurat dan Injil serta Al-Quran, itu kelengkapannya di Al-Quran semuanya. Namun selengkap-lengkap Al-Quran ini harusnya kan menjadi panduan kepada umat Islam. Tapi kenyataannya kenapa kok ada orang sebelum jadi menteri atau ketika belum berkuasa ngomongnya manis, kata-katanya bagus, janjinya menarik. Ya, tapi kenapa ketika berkuasa kok jadi beda? Nah, orang-orang seperti ini berarti tidak tahan banting, ya, tidak tahan dengan ujian, tidak tahan dengan pengaruh negatif yang ada di dalam dirinya atau pengaruh yang datang dari setan. Jadi godaan terbesar manusia itu 2, Pak. Ya, hawa nafsu dan godaan setan di luar dirinya. Ya, termasuk godaan dunia, jabatan, sebagainya itu. Makanya kata Imam Ghazali, rusaknya rakyat karena rusaknya pemimpinnya. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulamanya. Mengapa ulama rusak? Kalau mereka sudah doyan harta. Ya, makanya politik di negeri kita itu arahnya kemana, Pak? Arahnya kemana, Pak? Pragmatisme. Politik di kita ini rusak, Pak. Ujung-ujungnya fulus. Seorang mau jadi pejabat harus ngeluarin fulus. Kalau dia jadi, kemudian ketika dia jabat, yang dicari apa? Fulus dulu dia ganti. Makanya ada Bupati Banyumas itu yang marah-marah itu. Masa gaji bupati cuma 5-6 juta? Saya kan mau banyak, kata dia. Gimana nggak korupsi? Terus nggak mau, dia marah-marah dia. Ya. Nah, ini masalah integritas pribadinya, Pak. Orang seperti itu pada sisi yang keduanya. Jadi kalau ajarannya bagus Islam ini kan, harusnya diambil pelajaran itu dari Firaun, dari Namrud, dari semacam Abu Jahal dan sebagainya itu. Tapi mereka tidak ambil pelajaran. Justru mereka mengulangi sejarah buruk yang hitam itu, Pak. Nah, ini masalah di manusianya. Makanya disitulah pentingnya ilmu. Selain itu taufik minallah. Ya, karena semua itu kan ujian, jabatan, harta, semua ujian itu. Kalau orang tidak mampu melaksanakan amanat ujian itu, ya dia akan bergeluntungan dia. Makanya kita lihat orang-orang seperti ini kan, harusnya diingatkan oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh pamannya, oleh saudaranya, oleh kawannya, harusnya ada yang ngingetin. Ya, makanya saya ingatkan itu kemarin ibunya Anies Baswedan. Bu, beritahu sama Anies supaya dia ambil penasehat untuk nasihati dia. Jangan sampai gak ada nasihat. Gitu. Kita butuh nasihat. Ya siapapun kita kan, kita butuh nasihat. Karena isi agama ini nasihat semua. Dan jangan kita memojokkan, memukul, menjelek-jelekkan segala macam. Kita nasihati. Ya, saya datang ke sana, saya nasihati Presiden Jokowi itu, nggak ada masalah. Karena isi agama itu memang nasihat. Kita bukan maksudnya untuk menjatuhkan, untuk menjelekkan, enggak. Kita nasihati. Nah, orang seperti itu kadang-kadang lupa dia. Karena banyak merasa punya power, punya kedudukan, terus lalai tentang tanggung jawab dia. Dan dia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Makanya Allah katakan, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum
Ya, liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kamu kira Allah lalai dengan perilaku orang zalim seperti itu. Tapi Allah tunda sampai nanti mereka bisa melihat dengan matanya sendiri. Nah, itu peringatan dari Allah sebenarnya kan. Jangan lupa, Departemen Agama itu adalah hadiah dari Pak Soekarno kepada umat Islam karena mereka siap mencoret Piagam Jakarta. Itu aslinya, Pak. Jadi Departemen Agama itu untuk umat Islam aslinya, Pak. Tapi oleh mereka dirubah. Jadi Menteri Agama-agama itu kan. Menteri Agama-agama itu, Pak. Terus siapa yang ngasih rekomendasi untuk menerima orang-orang sesat itu? Kok malah diadopsi seperti itu? Lihat itu fatwa Majelis Ulama itu. Terus apa artinya itu Majelis Ulama diadakan? Tapi kemudian menterinya justru mengadopsi yang sesat seperti itu. Maksudnya apa itu? Menyuruh umat kita supaya sesat seperti mereka. Ini yang salah itu. Makanya barakallahu keputusan-keputusan yang menyimpang seperti itu tanggung jawabannya berat di depan Allah. Makanya ya kita bisa menasihati, mengingatkan, mengkritisi, ya, tapi tetap keputusan di tangan dia kan. Lalu dia teruskan, ya udah nanti tanggung jawab di depan Allah. Makanya Allah tidak pernah lalai, Pak. Tuhan buatan sari gitu. Allah tidak tidur. Ya, semua nanti ada waktunya, Pak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, cukup ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis untuk menghapuskan semua dosa kita. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.